Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju and Dini. Kamu waktu sekolah kebiasaanmu apa, Din? Nongkrong di kantin. Sudah kuduga. Baju apa dulu? Oh, baca buku dong. Oh, ke perpus. Nongkrongnya baju di perpus. Iya, karena kere nggak punya duit dia buat jajan. Jadinya ke perpus aja. Aku mah karena faktor emak ya baju. Mamaku di kantin dia udah bantuin cuci piring ya kan. Ya sama ini nyusui, iya benar. Ngasih duit kembalian. Oh, jangan salah ngomong ya, nyusuin ntar. Iya benar. Jadi kita mau bahas tentang ini ya baju sekolah baju gimana anak-anak sekolah dari ya usia sekolah gitu di beberapa negara di Asia, termasuk kita termasuk ya kita kan? di Indonesia. Kamu tipe anak yang suka sekolah nggak sih, Din? Iya, tapi aku lebih ke ini baju mencoba untuk menyeimbangkan gitu. Aku SMP itu suka sekolah banget, tapi kalau SMA aku udah mulai tahu nih gitu. Jadi aku mau 50-50, 50-nya main, 50-nya belajar. Tapi aku nggak bisa nggak masuk kelas unggulan. Aku nggak boleh baju misalnya ranking itu jangan sampai ranking di atas 15 gitu loh. Kalau 10 besar bisa mah 10 besar gitu. Tapi emang paling parah aku ranking 11 kalau nggak 12 aja. Kalau baju mah emang juara kelas ya kan. Kalau aku ya 11 12 tuh Tapi yang salah aku dulu pernah ranking 28 dari 33 waktu ya? SD. SD kelas 1, kelas 2. Jiwa ambi baju itu belum ada SD tuh. Maksudnya belum terlalu menonjol. Ada tapi belum tahu belajar tuh gimana tuh juga nggak tahu. Nggak ada yang ngarahkan juga. Ya mak bapak gue kan uneducated people ya. Jadi wajar lah kalau misalnya nggak ada jiwa belajar yang tinggi banget gitu loh. Aku paling tinggi itu ranking 3 SD baju. Gak tau kelas berapa. Pokoknya ranking 3 aja. Dalam hidup aku sekolah ya baju. Itu paling pol tuh ranking 3. I'm not that kind of smarty ass gitu. Enggak. Cuma SD itu mulai kelas 4 itu ranking 7 kalau nggak salah ya. Makin naik gitu ya. Tapi guru-guru itu pas cerdas cermat nunjuknya aku, bukan yang ranking 3 atau ranking 4, ranking 1 iya. Oh, ranking 1 iya. Ranking 1 dan ranking 2, abis itu ranking 7 kan aneh kan. Mungkin mereka kayak ngelihat ini bisa ngomong kali ya, atau dia diem-diem tapi kalau gini gitu kan nggak tahu gitu. Guru tuh kan suka bisa melihat potensi tersembunyi yang dimiliki oleh murid kan. Dulu tuh aneh kenapa saya yang dipilih ya, padahal rankingnya kan gede gitu, bukan ranking because you had something gitu. I don't know. And you still have something of course gitu. Ya something lah ya. Nggak punya Din. Ya something itu baju make up something. Ini aku pakai something. Wow. Eyeliner. Bisa ntar deh sih namanya something baju. Terus yang kita mau bahas tadi itu yang sekolah-sekolah itu gara-gara tadi triggernya kita baca headline ya baju. Iya. Tentang ini sekolah di Korea Selatan ya. Korea Selatan ternyata itu sangat stressful ya dia ya. Hustle itu. Kerja hustle, sekolah juga hustle ternyata mereka. Dan anak-anak itu dituntut untuk memenuhi ambisi orang tuanya. Rata-rata seperti itu ya. Betul. Mungkin juga ada yang enggak gitu kan. Kita kan nggak pernah kesana ya, Din belum pernah kesana. Kalaupun kesana, kalau kita mau tahu kebiasaannya harus tinggal agak lama baru bisa tahu ya nggak sih. Tapi tadi kita pas ngobrol baju off cam itu diimplikasikan ke drama mereka. Banyak cerita-cerita seperti itu. Ya, bagaimana aku sering bilang kan kalau karya seni itu lebih jujur daripada berita-berita kadang juga kan. Berita itu kadang jujur, kadang juga hoax. Ada bumbu-bumbunya ada sih. Tapi kalau film, karya drama seni, ya. kayak gitu benar-benar mencerminkan masyarakat pada saat itu gitu kan. Meskipun ada bumbu dramanya juga karena namanya cerita ya baju pasti ada kemasannya gitu. Tapi esensi gitu, inti dari ceritanya itu mencerminkan betul tadi kata Mbak Juju. Jadi gimana Korea Selatan sistem pendidikannya, Din? Mereka itu tadi aku yang ambisi orang tua ya, aku nyambungnya ke situ dulu. Dramanya itu judulnya Crash Course
in romance. Aku taunya Crash Landing on You. Iya itu. Tapi itu nggak ada kompetisi belajar di situ. Nggak ada kompetisi cinta ada itu. Jadi di crash course itu tadi intinya adalah cerita si guru bimbel matematika yang tersohor Mbak Ju. Yang itu tuh dia itu padahal guru bimbel ya Mbak Ju, tapi tuh kayak tingkatannya profesor banget yang jadi favorit gitu. Semua orang yang bimbel diajarin sama si bapak ini. Gitu. Jaminan gitu. Jaminan matenya itu dapat 10 gitu. Matematikanya dapat 10. Wow. Dia emang ahli matematika ceritanya di situ. Nah, yang menjadi sorotan tuntutan orang tua itu adalah di scene ketika pas buka ini baju terms baru semester baru, terus kan ada kursus baru juga otomatis. Itu antrian kursi untuk mendapatkan slot belajar dengan si bapak ini, itu tuh orang tuanya itu sampai pagi-pagi yang datang di tempat kursus itu. Biar anaknya dapat kursus yang diajarin oleh bapak itu. Padahal anaknya sendiri mau apa enggak? Nah, ada yang mau ada yang enggak. Banyak kan enggak? Kan pertanyaannya gitu. Ada yang mau ada yang enggak, banyak kan enggak. Betul. Dan itu bimbel baju itu baru sih tingkatan bimbel ya. Yes, itu bukan belajar di sekolah, betul. Itu bimbel. Karena mau masuk perguruan tinggi kan susah banget ya di Korea ya, di Korea Selatan. Kita bahas Korea Selatan bukan Korea Utara. Yes, karena Korea Utara sudah punya kesejahteraannya sendiri. Kim Jong Un jadi inget gue. Dan kita nggak perlu ikut campur, mereka udah happy dengan caranya. Iya, betul. Jadi ujian SNMPTN kalau di sini ya Mbak Jo, atau SBM ya namanya sekarang kan suka di bahasa Inggris kan itu sama tesnya yang ada di Amerika apa SAT apa titik ada TT-nya gitu. Ya, tes perguruan tes masuk perguruan tinggi. Betul, intinya itu. Sama itu susah pakai banget. Dan nggak cuma sulit masuk perguruan tinggi negeri ya, bukan negeri ya, semua perguruan tinggi. Negeri ya di Korea Selatan itu. Tapi yang kesulitan juga siswa-siswi ini yang belum mau masuk ke perguruan tinggi, mereka jam belajarnya tuh udah gila-gilaan gitu. Apalagi yang udah SMA mau masuk perguruan tinggi. Waduh, itu bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan di Korea Selatan itu belajarnya bisa sampai jam 12 malam. Karena mereka udah selesai belajar di sekolah, masih ditambah bimbel-bimbel itu kan ekstra terus, dan harus belajar di sekolahnya lagi biar makin memperdalam materi. Din, ya ampun. Ya, segitu tingginya tuntutan mereka untuk mendapatkan nilai sempurna biar masuk perguruan tinggi favorit, dan di situ nanti keluarnya itu juga gampang kerjanya kan gitu kan maksudnya Mbak Jo. Dan fakta yang tidak menyenangkan dari sistem pendidikan yang seperti itu, menekannya gitu kan, angka bunuh diri di Korea Selatan itu tinggi banget, rentang usia 9 sampai 24 tahun saya baca itu. Itu kan bahkan 9 ngeri banget, ya masih 9 kecil. 9 tuh SMP. Ya masih kecil banget. Enggak, SD, SD 9 oh itu. My God. Iya, tadi aku ingatnya kelas 9 Baju, bukan usia 9, ya benar. Karena stressful banget, udah gitu dari jam belajarnya panjang. Harinya juga 5,5 hari ya, berarti kan Senin sampai Jumat, Sabtu masih masuk setengah hari. Iya benar. Soalnya kan jam di Indonesia, di Jawa ya Mbak Ju, setahu aku itu udah banyak sekolah-sekolah yang 5 hari sekolah. Iya, 5 hari sekolah. Kalau gue 5 hari kerja. Nah, ya, gue juga 5 hari kerja gitu kan. Nah, ini 5 hari sekolah, Sabtu itu libur. Udah banyak yang mengikuti itu gitu, sekolah-sekolah negeri yang maju. Dan di Korea masih sampai hari Sabtu. Iya, benar. Jadi stres banget dong anak-anak ini ya. Kasian. Iya, benar banget. Gimana dengan ini Mbak Ju? Tapi itu Korea masih kalah jam belajarnya masih kalah panjang dibanding China. Nah itu aku mau cerita itu. Jadi gimana dengan negara berkembang penguasa? Bukan negara berkembang ya, Cina ya, udah negara maju. Negara maju nomor 2 setelah Amerika Serikat katanya sih gitu. Ya itu. Gimana kabarnya dengan Cina gitu? Sama ya Mbak Jo? Sama, panjang juga jam belajarnya.
meskipun gak terlalu banyak tahu karena aku gak lihat drama Cina. Sebenarnya ada sih Baju, ada gitu banyak gitu. Tapi ya kalau ngelihat karakter orang Chinese sendiri, mereka itu kan memang suka belajar sepertinya ya, dia pinter-pinter kan. Disiplinnya juga Baju. Dan mereka jago matematika, rata-rata seperti itu. Hampir sama kayak orang Sempoa juga kan, gitu. Sempoa kan dari Cina kan. Iya. Juga ya. Ngitung-ngitung cuma gini doang. Kalau kita bandingin dengan negara lain ya, di belahan dunia yang lain, bukan di Asia, di Eropa sana, ada negara yang paling bahagia di dunia, salah satunya pendidikan terbaik di dunia, diklaimnya ya Baju. Finlandia. Yes. Belajarnya cuma berapa jam Baju? Rata-rata 5 jam itu belum dipotong sama istirahat. Dari jam 9 pagi sampai jam 14 belum istirahat itu. Ya ampun, enak banget kan, nggak stres, udah gitu nggak ada ujian akhir nasional. Makanya bahagia, gitu kan, bahagia. Dan maju negaranya, nggak kalah maju. Benar. Jadi patokan untuk sukses, untuk meraih banyak pencapaian-pencapaian itu, apakah dengan sekolah dari pagi sampai malam? Nggak juga. Atau dengan sekolah yang sebentar tapi happy gitu kan? Iya benar. Ya memang nggak bisa diterapkan untuk semua negara sih ya. Betul, mungkin kebutuhannya beda. Karena banyak pertimbangannya, ada sejarah negara itu, terus habis itu letak geografis, jumlah penduduk dan seterusnya. Iya. Ada nih Maju ya, riset yang menunjukkan ranking jam belajar terlama di dunia gitu. Negara-negara dengan jam belajar terlama gitu. Nomor 1 China. Oh my god, 9,5 jam ya Maju. Ya tapi ada hasilnya Din. Mereka sejak dipimpin Xi Jinping itu kan jadi. Tapi ini rata-rata ya teman-teman, di rata-rata gitu. Bener 9,5 jam rata-rata belajarnya, gila. Kalau Korea Selatan nomor 2 ya kan. Cuman beda setengah jam. Ada beberapa sumber sih yang aku pernah ketahui ya tentang Korea Selatan, yang kenapa mereka bisa sampai seobsesi itu. Seobsesi itu untuk menjadi sukses, untuk berhasil gitu, karena negara itu dirongrong oleh beberapa ancaman gitu kan. Kayak oleh Korea Utara, mereka punya nuklir yang dari jarak cuma sekitar 30 kilo aja, mereka bisa dengan gitu langsung hancur bisa gitu kan. Dan juga mereka dekat juga dengan Jepang gitu kan, negara yang pernah menjajah mereka. Betul, musuh bebuyutan ya. Dan masih banyak lagi tantangannya. Mereka tuh banyak. Jadi kalau nggak sukses apalagi gitu. Kamu nggak bisa menang, kamu nggak bisa maju gitu. Selain nomor 2 Korea, nomor 3 yang jam belajarnya paling panjang itu ada Kenya dan Prancis maksud aku. Di bawahnya itu ada Jepang 6,5 jam. Di bawahnya lagi ada kita 6 jam. Lumayan ya Indonesia. Nayamul ya kan. Ya, kalau kita belajarnya berangkat sekolah nih ya anak-anak gitu. Ngelewatin pinggiran sawah, ada bebek, main dulu bebeknya, kejar-kejaran gitu. Sempet main-main sama soang gitu ya, banyak gitu kan. Swan, bahasa Inggris swan, black swan. Terus ntar ada misalnya kucing, dikasih makan dulu, bekalnya dikeluarin gitu kan, dikasihin ke kucingnya. Santai slow. Masih banyak anak-anak yang bisa rebahan ya kan, masih nge-game aja gitu. Iya benar. Terus sebaliknya Baju, ada juga riset yang menunjukkan angka jumlah jam belajar paling sedikit di dunia. Nomor 1 adalah Rusia. Iya, anak-anaknya Vladimir Putin ya. Iya, meskipun jam belajarnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, tapi istirahatnya banyak katanya. Lama istirahatnya 2 jam. Iya, betul. Ya memang mungkin ada beberapa daerah yang seperti itu, ada mungkin juga yang istirahatnya sebentar. Kayak kita juga kurang paham ya, karena informasi juga nggak begitu banyak. Kecuali kalau kita di sana misalnya setahun apa 2 tahun mungkin tahu ya. Iya, dan itu rata-rata kan sekali lagi Maju ya. Terus nomor 2 terpendek itu Finland lagi. Ya tadi kan dia berapa jam Maju? 5 jam.
berarti di Rusia kurang dari 5 jam. Paling selisih 30 menit kayak Iya, tadi ya. Paling 4,5 jam. Kayak enak kuliah di Rusia kali ya, sekolah di Rusia kali ya. Kayaknya ya, Tapi jangan pas musim dingin ya, Din ya. Itu dinginnya bisa mematikan ya sih, soalnya Sangat. minusnya sampai 40-an. Iya, gitu. sangat dingin. Parah. Apalagi di daerah Pandasaka itu ya, Iya. yang di dekat kutub Instagram utara ya. itu. Bener banget. Terus nomor 3 Iceland ya Baju. Iceland. Islandia. Pendek Pendek dan banyak hari belajarnya. liburnya ya Oh, kan, iya. ada libur musim panas, musim musim dingin gitu. Namanya juga Iceland ya, pasti dingin banget di sana kan. Kalau musim dingin mereka nggak sekolah. Kalau di Indonesia banyak liburnya itu karena faktor agama dan kepercayaan. Oh ya iya, kan? Biasanya jadi kalau di libur Bali keagamaan. ya, Iya. sering di Bali itu ada galungan, Kuningan. ada nyepi, banyak ada, banget. iya betul. Dan itu menyenangkan sekali ya buat kita kalau misalnya tinggal di Bali ya dia. Happy banget, happy libur banget. itu seneng. Buleku dan temanku ada yang Baju yang emang udah kerja di sana, udah mengajar jadi guru juga. Libur bolak-balik bahasa Jawanya. Oke, terus nomor 4 terpendek itu ada lagi Italia. Italia. Santai memang negaranya kan, Italia kan orangnya hangat ya kan. Benar. Pinter masak gitu. Ternyata jam sekolahnya mereka juga pendek Baju. Nomor 4 ini ya paling. Terus aku ngapain nyebut pinter masak ya? Nah, kalau Baju sendiri gimana nih pribadi? Kan kita tadi bahas sekolah dengan jam panjang dan jam pendek gitu. Baju prefer yang mana? Kalau dulu ya kita memposisikan diri sebagai Baju anak sekolahan, gimana? Of course, aku sukanya sekolah yang pendek belajarnya. Makanya aku pengen ke Rusia nih. Jadi anak buahnya Vladimir Putin. Iya dong, kan kita karakternya udah sama. Kalau kamu? Ya jelas yang panjang dong. Kok Baju. bisa sih Din? Kita kayaknya ini bener-bener kontra deh. Aku suka sekolah yang jamnya Sebentar, pendek, ya. sebentar cepat pulang. Kamu sukanya yang lama. Soalnya kalau di sekolah aku bisa main lama sama teman-temanku Baju, ngobrol sana sini, ngerjain apa gitu kan, OSIS dan seterusnya. Karena dulu memang aku berkegiatan di luar belajar, jadi tuh aku ada waktu untuk aku ini Baju, menyalin catatan teman. Sekalian kalau ada PR di LKS aku salin juga. Terus gitu. kenapa nggak mau pulang ke rumah cepet-cepet? Karena aku nggak mau disuruh-suruh. Banyak kerjaan di rumah Baju, suruh buang sampah gue, disuruh Mbak beliin ini habis gitu. Beli terasi, iya, gitu beli terasi, kan. Beli garam. Iya, gas dulu Baju, gas yang kecil itu kan, melon itu. Ya benar deket sih, tapi maksudnya intinya banyak kerjaan di rumah gitu. Aku mau kebalik Din, aku pengennya pulang ke rumah. Kenapa gitu? Pengen masuk kamar, aku capek ketemu banyak temen, banyak orang gitu tuh. Di sekolah kan banyak orang ya. Ya memang ini bedanya ekstro sama intro kan. Tapi gitu. itu kalau misalnya Baju once pulang ke rumah, emang Baju di kamar beneran? Di kamar, Ngapain? di kamar, baca buku. Oh my god. Aku baca buku sih dari dulu di perpus juga. Tapi kan aku baca buku sama teman-temanku. Iya, kalau aku nggak bisa. Aku sukanya mengunci diri seringnya tuh gitu. Ntar baca bukunya cuma 2 lembar, ngobrolnya sejam. Takut. Ya gitu. Nah ini kita bedanya di situ ya, Dini tuh suka banget sosialisasi di sekolah gitu. Aku baru lihat bagaimana anak-anak Korea yang pulang sampai malam-malam itu udah stres dulu, padahal nggak ngalamin. Yang bimbel itu tadi juga, kan pulang aku ada les tuh ya. Oh seneng banget Baju, abis maghrib ya, abis maghrib itu udah siap-siap les gitu. Jadi kan di rumah itu praktis berarti abis asar sampai maghrib aja. Terus maghrib ntar sampai pulang les tuh biasanya setengah 8 jam 8 aku Baju. Ya, itu seneng kamu banget. Happy banget ya. Iya, ketemu teman-teman lagi kan, beda teman les juga. Kalau aku udah nyusun alasan gimana caranya biar nggak ikut bimbel kayak gitu-gituan. Atau kalau bisa dulu ya Baju, mungkin Baju privat kali ya. Iya kalau ada duitnya, gitu. Mak gue nggak punya duit, Din, belajar sendiri gue. Iya, tapi udah pinter juga sih. Iya dong. Iya gitu, jadi happy kalau aku.
ketemu teman, intinya di situ. Aku nggak suka, aku mau pulang cepet-cepet. Ini keren banget itu kalau sekolahnya cuma 4 jam gitu, happy gue. Iya. Oke, kayaknya kita memang nggak sependapat dengan hal itu ya dia. Kayaknya kalau gue jadi menteri pendidikan gitu bakalan ngikutin Finlandia. Soalnya juga menurutku perkembangan anak SMP ke SMA itu banyak di sekolahnya itu dia akan ini baju sosialnya terus apanya dan seterusnya itu akan berkembang lebih bagus daripada dia di rumah gitu. Karena kan lagi-lagi gadget masalahnya di sekarang. Betul, itu juga dan kebanyakan anak ekstrovert daripada introvert gitu kan baju. Jadi banyakan emang yang lebih senang di sekolah gitu kan daripada yang enggak. Ya udah teman-teman, gimana teman-teman tim yang senang lama di sekolah atau enggak? Kebalik, lama di sekolah. Oh iya benar. Kebalik gue. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.